Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Ketemu lagi dengan gue Andres Kawali di Trending Time. Kali ini saya ingin bahas sesuatu yang menjadi trending topik minggu ini ya, yang berkaitan dengan Papua. Kalau kita bicara Papua, tentunya banyak hal yang perlu kita bicarakan, misalnya keindahan alamnya, ya, tambang emasnya. Terus tidak lepas juga dari hal yang memilukan hati, yaitu berkaitan dengan pelanggaran HAM. Ya, pada kesempatan ini saya atas dasar kerinduan Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Oleh sebab itu saya ingin melakukan sesuatu yang kira-kira bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintah, ya, atau ya, saya sebagai generasi muda rindu supaya Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Saya berpikir ada 4 hal kemungkinan yang membuat Papua pisah dari Indonesia, sehingga 4 hal ini benar-benar menjadi poin penting supaya pemerintah Indonesia boleh mempertimbangkan, ya, supaya Papua tetap menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah tentang pelanggaran HAM, ya. Pelanggaran hak asasi manusia, ya, aktivis hak asasi manusia, salah satu contohnya adalah Veronica, selalu mengemukakan bahwa pemerintah lewat polisi dan TNI itu melakukan pelanggaran HAM. Tentunya saya tidak berkesimpulan bahwa pihak pemerintah lewat penegak hukum itu telah melakukan pelanggaran HAM. Saya hanya berharap supaya pemerintah bisa memberikan bukti yang cukup sehingga masyarakat Papua tidak dicokoki oleh anggapan bahwa kita telah membantai masyarakat Papua, ya. Harus memberikan informasi yang jelas bahwa adapun yang ditembak itu benar-benar karena melanggar hukum, ya, karena memang bagian dari separatis, atau setidaknya benar-benar diberikan penjelasan ke pihak keluarga yang menjadi korban dari pertikaian yang ada di Papua itu sendiri. Karena pelanggaran HAM bukan lagi persoalan antara pemerintah dengan masyarakat Papua, tapi pada akhirnya nanti pelanggaran HAM itu menjadi persoalan dunia, sehingga lambat laun kalau ini tidak diseriusin, maka ini menjadi hal yang membuat Papua pisah dari Indonesia. Terus yang kedua, persoalan politik, ya. Tentu politik yang di Papua tidak sepanas daerah lain, katakanlah Pulau Jawa teristimewa Jakarta. Tapi saya melihat bahwa ketika ada gejolak politik yang ada di tanah Jawa teristimewa di Jakarta, acap kali yang namanya elit politik itu menggunakan isu Papua untuk mencapai atau untuk menghancurkan lawan politiknya, ya. Ambil contoh misal bahwa pemerintahan saat ini mengabaikan hak-hak masyarakat Papua. Wajarlah ketika Papua itu melakukan perlawanan. Nah, diksi atau argumentasi seperti itu tidak membuat mendinginkan suasana, tapi membuat masyarakat Papua semakin menambah kisruh, ya, yang terjadi di Papua. Saya berharap sebenarnya setiap elit politik yang ada di Jakarta, ya, masih jangan sampai menggunakan Papua untuk menghancurkan lawan politik, karena memang seperti yang kita tahu Papua itu masih dalam situasi yang belum kondusif, ya. Masih banyak persoalan yang menjadi PR kita bersama supaya Papua benar-benar kondusif, ya. Ketika nanti pada akhirnya elit politik di Jakarta terus, ya, berusaha untuk mencapai kekuasaan dengan menggunakan Papua sebagai alat untuk menyerang lawan, saya pikir ini menjadi, ya, salah satu alasan, ya, Papua merdeka karena digunakan sebagai alat politik. Yang ketiga yang menurut saya, ya, yang menjadi hal penting yang diperhatikan oleh pemerintah supaya Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia adalah tentang hak-hak masyarakat Papua. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Papua kental dengan masyarakat adat, oleh sebab itu jangan sampai pemerintah, ya, atas nama pembangunan untuk Papua sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat Papua.
Karena buat orang Papua, hal-hal yang berkaitan dengan adat itu hal-hal yang sangat-sangat serius. Sehingga jangan sampai ya atas dasar pembangunan kebun kelapa sawit sehingga mengambil tanah-tanah adat, saya pikir itu menjadi persoalan yang sangat serius. Karena buat masyarakat Papua, mereka menganggap ya bahwa itu masih mempunyai nilai spiritual yang tidak boleh dirusak atau diabaikan oleh pihak lain. Terus berikutnya yang harus menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu yang berkaitan dengan otonomi khusus daerah Papua. Bahwa Papua menginginkan otonomi daerah khusus ya sama seperti halnya di Aceh, sehingga mereka dapat menegakkan hukum berdasarkan keinginan mereka yang berkiblat dari hukum adat atau nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Papua. Tentunya saya pikir itu menjadi pertimbangan supaya pemerintah Indonesia itu dapat memberikan otonomi khusus untuk Papua. Sehingga dalam penegakan hukumnya masyarakat Papua tidak lagi ditembaki atau dibunuh seperti anggapan para aktivis HAM. Biarlah ya ketika ada pelanggaran hukum di Papua, mereka dapat menggunakan otonomi khusus Papua sehingga penegakan hukum ya benar-benar berangkat dari nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga pelanggaran HAM ya dari pihak pemerintah lewat Polri ataupun TNI bisa diminimalisir sehingga Papua, korban-korban di Papua tidak lagi berjatuhan ya. Di sisi lain juga otonomi khusus itu membuat Papua ya dari segi ekonomi dan pembangunan ekonominya semakin lebih baik lagi. Yang penting ya benar-benar kajian tentang keuangan yang berkaitan dengan otonomi khusus Papua, pemerintah Indonesia harus melakukan fungsi controlling yang tinggi sehingga uang atau dana tidak diselewengkan oleh oknum pemerintah Papua itu sendiri. Ya, saya berharap 4 hal itu bisa dipertimbangkan pemerintah Indonesia supaya benar-benar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Paling kurang lebih itu pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang mohon ditambahkan. Baiklah, hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Gua Andreas, bye.